sedih di hati, lenggang melenggang sabin Palembang, mari menari, mari berdendang, lenggang melenggang. Suka tinggi. Ya, Nanya, tidak Ustaz. tinggi. Iya. Bisa saya jawab gitu kan. Apa arti alif lam mim? Ini nameng. Susah. Coba meng. Sampai sekarang belum tahu itu kan. Kan alif lam mim itu di dalam dia 6 surat. 6 surat. Pertama Al-Baqarah, dia ada juga di surat 31 Luqman. Ada 6 surat itu. Alif lam mim. Kalau yang di Luqman juga alif lam mim. Ya kan? Nah, kalau kita lihat terjemahan ahli mufassir, dia bilang gini, hanya Tuhan yang tahu. Wallahu bishawab. Tapi saya mencoba, alif lam mim itu nggak mungkin sesuatu yang ditulis oleh Allah, ya kan? Katanya kan apa yang di dalam Quran itu sebagai pedoman petunjuk. Nah, isi Quran itu ada 2, ada muhkamat, ada mutasabihat. Alif lam mim ini termasuk ayat yang ayat mutasabihat, ya kan? Seperti itu, ayat mutasabihat. Tapi ketika kita paham, jadi muhkamat dia, ya kan? Nah, kalau kita nanya dengan mufasir atau orang-orang ahli Quran, alif lam itu apa? Wallahu bishawab, hanya Tuhan yang tahu. Tapi buat apa Tuhan tulis kalau itu nggak penting? Kayak gini, ada suatu kita punya ini kotak, tapi kotak ini dalamnya harta karun, duit. Kan dia ada password untuk bukanya. Kalau dalam bukanya lihat 663 kali. Ya. Angka 6663 kali. Nah, yang membuat untuk muka itu, muka lemari atau berangkas tadi 63 kali tadi yang membuatnya. Oke. Nah, alif lam mim, ya kan? Itu salah satunya kalau bisa membukanya. Itu akan membuka berangkas tadi. Ya kan, rahasia seperti alif lam mim, yasin, toha. Nah, tidak mungkin saya jelaskan secara publik, ini mahal ilmu sebenarnya, ya kan? Itu pertanyaan Bung Nurdin itu bagus sebenarnya, tapi ketika saya buka Facebook ada 2 fakta. Satu, akan membawa yang mendengar bisa sesat. Ketika orang sesat nggak paham gitu loh, ya kan? Kalau saya mau saya jawab itu. Yang kedua, ya kan, menjadi petunjuk, karena ukuran petunjuk kan dari Tuhan. Contoh gini aja, 1 surat saja saya ambil, alif lam mim, coba baca, ya kan? Coba contoh gini, Yasin, coba 36 Yasin ayat 1 sampai berapa itu? Nah, jadi ketika atau alif lam mim Yasin atau Yasin aja, Yasin sama Yasin, ya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-36 Yasin ayat 1. Yasin. Tahu Yasin? Ya kan? Maka di Indonesia ada selawat namanya. Ala Yasin. Apa itu? Habibillah. Nah, kenapa orang ini kok dalam selawat ini ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Kenapa orang ini bisa buat selawat ini? Yasin ala Habibullah. Karena orang baca Quran. Coba, Yasin itu apa sih? Nah, Yasin itu adalah kekasihnya Allah. Nah, kau baca Arab Qurannya, Yasin. Siapa Yasin itu? Yasin. Terus? Lanjutkan, yang kedua. Iya. Wal Qur'anil Hakim, Si Yasin ini demi Quran. demi Al-Quran yang penuh hikmah. Terus lanjutkan. Terus, contoh ya. Innaka laminal mursalin. Jadi si Yasin tadi itu si Quranul Karim yang punya Quranul Karim siapa? Ya? Yasin. Yaitu sesungguhnya dia itu Rasul Mursalin. Coba ya. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. Si Yasin itu salah satu Rasul. Salah satu Rasul yang mempunyai Quran. Alias. Maka Nabi Muhammad itu namanya lebih banyak dari nama Tuhan loh. Dalam kitab Aswal ya, Nabi Muhammad itu punya nama 201 nama.
Nah, salah satu namanya itu ya. Yasin. Jadi ini yang dipahami oleh teroris. Ada sebagian ketentuan. Namanya Abu Toto. Namanya kan aslinya kan siapa? Hah? Bukan. Bukan. Yang punya jahitan siapa tuh? Panji Gumilang. Dipanggil sama-samanya Abu Toto. Ada lagi namanya itu panggilannya. Jadi banyak aliasnya. Nah, Nabi Muhammad dulu namanya 201-an. Dalam kitab kuning ya, di kalangan Nadiyin kitab pondok itu belajar ini kitab Asrul itu. Nah, nama-nama Muhammad itu ya kan dipakai. Nah, makanya kenapa harus ada selawat ala Yasin Habibul? Itu nama alias Muhammad. Ini contoh ya kan. Kok tak Ojeng bisa buka? Ini masalahnya ya kan. Nah, bagaimana Alif Lam Mim? Alif Lam Mim ini ada 6 surat. 1 di Al-Baqarah. Nah, di 30 itu coba buka. Enggak percaya buka 30. Surat 30 ayat 1. Nah, Ar-Rum. Ayat 30 Ar-Rum. Alif Lam Mim. 31-nya. Ya kan? Alif Lam Mim. Luqman, surat Luqman. 32-nya coba. Gua baca nama suratnya. As-Sajadah. Sajadah. Jadi kenapa Alif Lam Mim di dalam satu surat 114 surat, tapi ditulis Alif Lam Mim ini di 114 6 surat. Nah, ini harus dibahas. Dan nggak bisa mentakwilkan kecuali takwilnya Allah. Dan tidak mungkin Bung Nurdin akan jawab, ini rahasia Tuhan. Gitu, ya kan? Tadi contoh aja Yasin dia bisa buka. Kami kalau buka 6 jadi untuk membuka Alif Lam Mim kan 6 berangkas. Kalau untuk buka 6 ini, itulah namanya sittatu ayyam, tingkatan-tingkatan manusia. Apalagi bicara H-1, H-2, ada 7 ayat yang dibaca berulang. Seperti itu. Ini kode. Sama kita buka koper itu dalamnya emas. Yang tahu kodenya itu untuk buka koper itu, di dalamnya ada emas atau tumpukan uang. Dibuatlah simbol 6 3 kali atau 4 5 6 gitu kan, seperti itu. Atau kode angka gitu seperti itu. Masuk. Ya kan? Masuk. Nah, itu salah satunya, ya kan? Ya kan? Artinya ada ayat-ayat yang ditulis Al-Quran itu punya makna dan password. Gitu loh. Nah, password ini hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang bersama Tuhan, yang diberitahu tentang password ini. Yaitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya, mungkin saudara tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, masuk. Ya, Silakan masuk di belakang. Ya. Ayo, udah masuk. Ini jamaah kita. Jamaah masuk. Yang ini live loh, ya kan? Kita ngaji gaul, ngaji buat di samping belakangnya, ya kan? Silakan bertanya. Karena live ini bisa 1 jam, bisa 2 jam, sesuai kebutuhan, ya kan? Oke, yang megang video mau Ustadz Maulana bisa, ini banyak nih, Kondusif ya kan? atau dikontrol. Ya kan, seperti itu. Oke, silakan yang mau nanya. Oke. Ustadz, Putar dong. ya mungkin masuk dengan ayat 17-14 tadi. Iqra kita baka tadi kan, bacalah kitabmu, cukup dirimu saat ini yang menghisapnya, Ustadz. Ya, saya belajar Iqra dari situ, Ustadz. Ya mungkin atau apa ya, rezeki kurang lancar atau apa gitu kan, ya permasalahan reward atau apa yang kita sudah usaha gitu kan, kita sudah usaha atau berdoa juga kan, tapi mungkin ya di masa-masa saya dulu, masa-masa dulu kan tanpa sadar ya, kayak gitu. Sekarang ini mungkin alhamdulillah ya mengingatkan gitu kan, dengan ya Al-Quran mengingatkan gitu diri saya. Jadi bisa nggak apa ada ayat ya, soalnya kan untuk kedepannya saya pengen belajar itu bisnis, Ustaz. Usaha. Ya usaha. Usaha. Jadi ada nggak ayat atau apa gitu kan, yang bisa membantu gitu kan dari ilmu ilmu Al-Qurannya, Ustaz. Ya. Di sini kan ada pengusaha, ya.
Ya nanti kan saya dijawab oleh pengusaha. Bagaimana cara tip untuk menjadi pengusaha sukses? Nanti jawabannya apa gitu. Ya. Kalau nak jadi pengusaha, pokoknya modal sudah ada, Teno. Ya dah, ya. Kau lah sudah diunjuk oleh Tuhan itu 864 M. Gunakanlah. Apa itu Cak 840 M? Mata kau itu harganya 1 M, mulut kau itu harganya 3 M. Ya itu be, Teno. Ya, tangan kaki ya Ustaz. Ya itu be. Sudah itu ada keyakinan. Itu be. Yakin itu pada diri kita. Ya, kalau kau tidak kata keyakinan dalam hidup ini, berarti kau ini tidak beragama. Karena uang beragama itu punya keyakinan. Nah, sudah. Aja gue cerita. Ya, ini jawaban pengusaha ya. Iya. Pengusaha itu kan lain. Ya. Ya kan? Jadi kalau kita merancang untuk bangun usaha ya. Jadi kan jawab pengusaha, sebenarnya kan pengusaha. Ya kan? Bisa masuk owner pengusaha. Oh, tidak masalah. Ini ngaji gaul. Dan juga Ustaz, kan saya kan pernah ditipu ini. Ya. Kan tadi kan saya pernah ditipu, kan ada permasalahan. Ada nggak karma orang yang menipu itu? Dan ya karma orang yang menipu itu Ustaz. 17-15. Wah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 17 Al-Isra ayat 15. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Om lagi 17 ayat 7. Surat 17 ayat 7. Surat Al-Isra ayat ke-7. Jika kamu berbuat baik, Berbuat baik, ya kan, terus berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. jadi kalau kau berbuat baik dengan usaha kau tidak nipu orang, kalau tidak nipu orang kan berbuat baik, ya kan? Berarti untuk siapa? Dirimu sendiri. Terus Dan jika kamu berbuat jahat, jahat itu apa? Nipu, menyakiti, akan apa? maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Jadi kalau kau bisnis usaha, kau pernah ditipu, berarti kau pernah nipu dah dulu. Minimal kau nipu orang tua kau. Benar nggak? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Karena kita pikir nipu itu nggak orang lain. Dosa kita kan jauh-jauh banget. Dosa itu dekat dengan kita. Ya, salah satu mungkin kita zaman kuliah, ya nak, ya kan? Sering budi ke orang tua, ya. Nah, melok bisnis ditipu orang. Dosa kau apa ya nipu? Kok sial banget? Bukan, kau pernah nipu masalahnya. Mungkin kawan kau di kampus kau tipu. Pernah nggak kau mungkin nipu kawan kau di kampus, motornya kau gadaikan, nggak kau bayar? Pernah. Nah, itu kan selesai. Iya kan? Jadi kalau baca selesai. Jadi hari ini kalau kalau kau nabok pipi orang, pasti surat ditabung nggak? Jadi kalau hari ini kawan-kawan tidak pernah naboki orang, pernah bohongi kawan, itu pasti. Dan Allah akan membalas sampai kamu nggak sadar. Tapi alhamdulillah inti sadar gitu loh. Iya. Nah dengan sadar kau tersenyum, iya sudah. Setuju. Ya kan? Nah sekarang kita nggak boleh bagian itu, bagian penipu. Tidak boleh bagian itu, ya kan? Jadi yang terjadi kemarin tertipu hampir 300 juta, kau akhirnya apa? Memaafkan. Tidak kau maafkan juga, kau masih tertipu masalahnya, nggak dibalikan juga. Lebih baik maafkan gitu. Jadi ada orang gini, ada orang pinjam duit lah ya, nggak balik, gitu. Susah nggak? Apa kata Tuhan? Lekakan aja. Saya dulu pernah gini, pengalaman. Dia punya usaha, nah, saya beri modal usaha pada orang lain. Karena maaf Pak Ustadz, aku nggak bisa bayar. Itu sampai 4 orang. Ya, sampai dia punya dia akhirnya saya tanya, daripada saya pusing nagihnya, ya kan nagih itu sesuatu yang halak itu pusing, ya kesel, ya kan.
Apa saya bilang? Nggak kayak dia daripada saya. Ya kan? Saya ikhlaskan saja ketika itu. Nah, alhamdulillah keikhlasan saya itu dibalas oleh Tuhan. Ya kan? Makanya memaafkan dan sabar itu lebih baik utama. Nah, kunci bisnis salah satu itu sabar. Apa? Kunci seorang bisnis apa? Tujuan akhir seorang pengusaha itu, tujuan seorang apapun yang kita kerjain, mau usaha apapun, tujuan terakhir apa? Menang atau sukses. Oke? Nah, bagaimana cara dapatkan sukses? Itu yang paling penting. Coba buka surat 23 111. Ya, surat 23 Al-Mu'minun 23 Bang. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 111 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Faizun, kemenangan. Jadi seorang apapun dia ternak ikan, hasil tujuannya sukses atau menang, atau menjadi profesional dia menang, atau dia menjadi anak menang, atau menjadi usaha menang. Bahasa menang itu disebut sukses. Nah, lanjutkan. Terus Ayat berikutnya Ustaz. Iya. terus Qala enggak, sebelum selesai itu 23 23 ayat 11 tadi. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini. Jadi hari ini ya? Besok ketemu nggak hari ini? Belum tentu. Enggak, hari ini lagi ketemu kan? Ulang lagi baca, dengar ke baik-baik. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini. Allah itu akan membalas di hari ini. Hari ini bisa 20 tahun, bisa 10 tahun, bisa bulan depan, bisa 7 hari, bisa 4 hari. Ya, hari ini. Ya. Oke? Hari ini bisa nggak Ustadz hari sebulan itu saya geser 7 hari? Bisa. Kodar itu. Bukan godok. Ya kan? Kamu akan ditetapkan sebuah kemenangan. Itu kodo. Kamu sudah ditetapkan menjadi sukses. Tapi kita nggak tahu kapan gitu ya. Nah, kalau ketahuan kita makin baca diri kita, makin baca diri kita, baca alam, ada ketahuan. Gue ini pasti sukses dalam hitungan setahun. Tapi aku setahun loh. Aku sukses. Yang belum dapat contoh setahun. Tahun ya. Yakin dengan alamnya, dengan bisa nggak digeser? Hah? Bisa nggak digeser 4 bulan? Bisa. Nah, bisa menggeser 4 bulan ini punya kekuatan yang luar biasa. Ibaratkan kalau nak gawe itu dia begawainya kalau dari pagi jam 7 sampai jam sore, ya kan? Jam 5. Dia selesai nih gawinya, ya kan? Oke? Ada orang kerja seperti ini. Ada orang kerja dengan gawian yang sama, butuh dia kerjanya 24 jam. Oke? Ada, namanya lembur. Oke? Nah, ada orang yang kerja yang 12 jam itu bisa digeser 6 jam. Oke? Sekarang orang bangun gedung. Dulu 4 bulan, 5 bulan, ada nggak yang Ada Ustadz, sekarang kalau Cino itu dibuatnya pecah ini apa Maco Yasin kematian 40 hari bisa bangun gedung? bisa bangun jembatan. Berarti manusia sudah saling seharusnya ketetapan gawean ini 2 bulan, tapi dia menggawikannya cuma 1 bulan. Begini. Jadi teknologi Quran itu bicara teknologi. Orang yang menguasai teknologi cepat baca ada Tuhan pada diri. Ya kan? Karena Tuhan itu kecepatan, bahkan lebih cepat daripada. Betul itu Ustaz. Betul. Nah, makanya cahaya itu yang cepat. Nah, lu lagi baca. Pada hari ini. Jadi kalau teknologi hari ini, kawan-kawan yang punya masalah hari ini, oh saya gini terus apa ya kalau rumah saya? Ya kan? Nggak mungkin dibuka ya hatinya. Sebenarnya bisa kamu cepatkan dengan amal perbuatan, ya kan? Untuk merubah fase keburukan kamu lakukan, ya kan? Di sekarang saat ada nggak orang pajak 5 tahun terus bayar cuma 1 tahun?
Dia Ada, Ustaz. Dia pajaknya selamat dia pajak mobil nih, ya. Sudah pajak mobil 5 tahun kan, tapi dia udah nonggak sampai 20 tahun. Berarti 4 tahun nih. 4 kali dia bayar pajak. Bisa nggak bayar cuma pajak? Cuma 5 tahun aja dari 20 tahun. Apa namanya? Pemutihan. Apa maksudnya? Pemutihan Ustaz. Di dunia ada pemutihan. Di langit ada pemutihan nggak? Ada Ustaz. Lo butuh jodoh. Kalau di dunia ini ada pemutihan, kira manusia itu kan pemutihan yang buat Tuhan, yang buat apa manusia? Yang ada Tuhan. Biar orang ini mau punya semangat untuk bayar pajak. Gitu. Pajak. Kamu? Putihan. Kira-kira sistemnya manusia yang dibuat ini ada Tuhan, biar mudah. Langit juga ada sistem pemutihan. Nah, salah satu yang bisa pemutihan itu ada macam-macam agama itu. Kayak agama mandi tobat. Apa? Mandi tobat. Ada pendidikan apa yang diceritakan? Baptis. Ya nggak? Nah, silakan agama lain. Tapi bagaimana baptisnya menurut Tuhan? Itu nanti di luar daripada ini. Kalau ngaji saya ketemu-temu, kita tobat. Ya, namanya apa? Pemutihan. Ya kan? Nah, pemutihan cukup berat. Contoh, Nurdin kemarin nunggu tuh di